Selamat pagi Bu, saya Fitri dari perwakilan Universitas Airlangga. Di sini akan meneliti tentang naskah yang beraksarakan carakan. Ya, selamat siang Mbak. Selamat datang di Reksa Pustaka. Kita mari bersama-sama mempelajari karya sastra lama. Perkenalkan, saya Ibu Darweni di Reksa Pustaka ini sebagai pengelola buku dan manuskrip Reksa Pustaka. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu terkait ini naskah apa ya Bu? Ini ada ilustrasi gambar juga ya Bu. Ini maknanya apa Bu kalau boleh tahu? Ini sesuai dengan tulisan Arabnya ini dan disalin dalam huruf Jawa. Ini gambar gajah menika Rapa Nasru Minalahi Wafakun Koribun Wabasirin Mukminin, tegese amuratipun bedaing nagari Mekah wis perak saking pitulung ingsun marang sira Muhammad, nuli mari ngono weruh marang saking mukmin. Inggih punika aji-ajinipun tiyang agung menak Surayang. Jadi isinya ini menjelaskan ketika terjadinya Mekah menang, ketika perang gajah, tahun gajah, ketika tahun gajah, terus Allah menulis di sini, memerintahkan di sini atau memberi penjelasan di sini bahwa Allah sudah dekat dan Mekah sudah dekat mendapat pertolongan dari Allah untuk Muhammad, sehingga Muhammad segera memberi kabar kepada seluruh umat. Jadi kalau kita lihat sejarah tahun gajah, kita hubungkan dengan sini, kemungkinan ini adalah simbol ketika ada perang waktu itu, serangan gajah. Nanti bisa dilihat dari Google misalnya, tahun gajah itu misalnya seperti apa, ada pembangunan untuk umat muslim membangun, kemudian dirobohkan, kemudian berdiri matanya ini misalnya lihat di Google. Untuk koleksi ini judulnya Serat Pardikaning Wilujengan Tuwin Gambar Raja. Kodenya I8. Nah, di sini ditulis Serat Pardikaning Wilujengan Tuwin Gambar Raja. Ini kira-kira umurnya sudah berapa tahun ya Bu? Naskah ini. Ini ditulis pada masa Mangkunegara keempat. Mangkunegara IV itu sekitar tahun berapa Bu? Tahun 1853. Iya. Ini kalau boleh tahu ini bahannya dari apa Bu? Kalau bahannya ini dari kertas biasa ya, polos, kertas polos, HPS polos. Iya. Kalau
rata-rata kalau dalam pernaskahan itu maksimal umur kertas itu ada batasannya nggak, Bu? Usia kertas. Iya. Usia kertas menurut ahli kertas dari Jepang yang pernah berkunjung ke sini itu sampai 500 tahun. Nah, ini kita koleksi sejak masa Mangkunegoro IV. Jadi sekarang itu usianya sudah 153 tahun. Wah, iya. Ya. Udah lama ya. Iya. Lalu ini ada katalognya ya, Bu? Iya, ini Nah, katalog Nancy. Ya. Nancy. Iya, ini khusus katalog Mangkunegaran. Oh ya, katanya ada 2 jenis katalog, Iya. Nancy sama yang satunya. Gerardet. Ya, itu Iya. bedanya apa, Bu? Bedanya kalau Nancy ini hanya memuat koleksi Mangkunegaran saja. Kalau Gerardet itu memuat katalog manuskrip, ada Keraton Kasunanan, Mangkunegaran, Radio Pustaka, Pakualaman, Sono Budoyo, dan Keraton Jogja. Nah, jadi lebih lengkap yang Gerardet. Lalu ini untuk naskah ini sudah ada bentuk digitalisasinya atau belum? Sudah ada. Sudah ada. Kalau sudah ada itu bisa diakses di mana, Bu? Kalau Kita naskah. ngaksesnya di komputer. Ya, kita ada komputer khusus untuk baca manuskrip, kita siapkan di sini. Belum dipublikasi seperti itu, Bu? Publikasi kalau koleksi manuskrip kita hanya publikasi cover saja. Oh, Cover sama deskripsi. Kalau isinya keseluruhan tidak boleh. Jadi hanya cover sama deskripsi isi dan contoh, mungkin gambar satu aja. Dan kita belum ada webnya di sini. Paling kita lewatnya IG. Kalau IG kita punya Rekso Oh, Pustaka. apa nama IG-nya, Bu? Rekso Pustaka Library. Oh ya, nanti bisa di-follow ya. Iya. Rekso Pustaka Library. Lalu ini ada gambar iluminasinya ya, Bu. Iya. Ini naskah Islam, juga ada kayak tradisinya seperti itu atau gimana, Bu? Isinya. Iya. Nah, ini sesuai dengan judulnya Pardikanen Wilujengan Tuwin Gambar Raja. Jadi ini huruf Arab ini merupakan raja. Raja itu rapal atau jimat. Pada masa Mangkunegoro IV, rapal-rapal ini diperintahkan untuk ditulis di lempengan emas, di lempengan perak, atau di tutup kepala, peci itu, atau di dalam bagian dalam baju, atau di cincin juga bisa, dan bisa juga di dinding rumah, dipakai hiasan dinding rumah. Jadi kaligrafi, istilahnya kaligrafi. Jadi tujuannya adalah untuk tolak bala. Ini sekarang masa pandemi seperti ini ya, mungkin ini salah satu cara kita untuk menjaga keselamatan dari gangguan bencana ya, itu dengan memasang salah satu kaligrafi yang ada di sini. Kalau mau monggo silahkan. Oh gitu. Ini Jadi gambarnya banyak sekali, tinggal nanti pilih yang bunyinya seperti apa, maknanya apa gitu. Oh gitu. Dan ini ditulis yang kaligrafinya sulit kalau dibaca, tapi di sini ada tulisan yang kecil ini. Nah, yang kecil ini bisa dibaca tapi Arab gundul. Silahkan nanti mau dibaca. La ilaha illallah Allah. Muhammad Rasulullah. Ya. Allah Muhammad Abu Bakar, Abu Bakar. Utsman, Utsman, Ali, Ali. Umar. Nah, jadi ini dengan kita mengingat Allah, Muhammad, dan 4 sahabat, kita selalu mengingat kepada Yang Maha Kuasa. Kita sudah berdoa gitu lah. Nah, di sini ada penjelasannya dengan beraksara ini, berhuruf Jawa. Tak balik ya, Mas. Nah, berhuruf Jawa seperti ini. Ini bunyinya yang tadi Arab, diterjemah dalam aksara Jawa. Jadi pada masa Mangkunegoro IV sudah ada upaya untuk penerjemahan dengan tujuan orang Jawa yang tidak bisa
membaca huruf Arab bisa membaca dari huruf Jawanya dan mengetahui maknanya. Banyak ini beberapa cantik-cantik. Ini untuk kertasnya juga sudah dilapisi ya Bu? Iya, karena ini termasuk koleksi kami yang bagus ya, ada gambarnya, terus kondisinya sudah rapuh. Kita dahulukan untuk perawatannya dengan dilapisi dengan tisu Jepang. Nah, Oh, tisu Jepang. iya, ini tisu Ini Jepang. diimpor dari Jepang gitu Bu? Iya, memang tisu Jepang itu didatangkan dari Jepang. Terus yang merawat ini kita dapat bantuan dari Arsip Nasional Jakarta. Karena tisunya yang bisa beli dari Arsip Nasional. Dan kita memang setiap 1 tahun sekali dari Arsip Nasional datang ke sini untuk membantu perawatan arsip dan koleksi yang ada di sini. Salah satunya ini saya dahulukan karena ini rawan sekali, jilitannya aja udah rusak. Ya. Kalau keadaan naskahnya sendiri masih layak dibaca ya Bu, meskipun Iya, ini kondisinya masih terbaca. sedikit rapuh kertas-kertasnya. Masih terbaca bagus. Kalau ini tempat penulisannya kira-kira di mana Bu? Tempat penulisan. Iya. Kalau kita lihat dari katalog Nancy, ini ditulis di Mangkunegaran. Di Mangkunegaran. Ditulis ulang di Mangkunegaran, masa Mangkunegaran 4, dan aslinya disebutkan dari para ahli dari tanah Arab. Ya. Disebutkan di sini di bagian depan itu ada penjelasannya sebelum masuk ke naskahnya, ada penjelasan di depan. Sumbernya dari tanah Arab karena untuk menambah pengetahuan atau untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke masyarakat Jawa harus disalin dengan huruf Jawa, karena waktu itu orang Jawa belum banyak yang bisa membaca huruf Arab. Makanya cara bagaimana supaya orang Jawa itu tahu juga cara-cara penyelamatan diri agar terhindar dari bahaya, dari wabah, dari penyakit itu, dari godaan setan. Nah, itu dengan disalinnya yang berhuruf Arab menjadi huruf Jawa supaya orang Jawa bisa membaca. Iya. Dan sekarang generasi sekarang mungkin kesulitan membaca huruf Jawa. Kita sekarang tugasnya menyalin menjadi Latin, kemudian kita lanjut dengan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia supaya generasi sekarang juga mengerti, memahami, oh gambar ini maknanya ini, apa manfaatnya. Itu namanya pelestarian. Itu tertulis atau sudah terbentuk dalam digitalisasi itu ya Bu? Yang mana? Yang ini. Ini baru kita penyelamatan baru alih aksara. Alih aksara. Karena banyak gambarnya jadi mudah kita alih aksaranya lebih mudah, lebih cepat karena bentuknya gambar-gambar semua. Nah, Proses penyimpanannya selama di Museum Mangkunegaran ini seperti apa Bu, terkait naskah-naskah kuno seperti ini? Penyimpanannya ya di ruang ini, cuman untuk koleksi manuskrip itu khusus almari khusus manuskrip ini. Yang ini yang besar nih khusus manuskrip, kemudian yang di sana di belakang sana juga khusus manuskrip, belakangnya rak itu dapat tembok ya, itu khusus manuskrip. Jadi manuskrip ada 2 almari besar, kalau yang almari yang lain untuk buku-buku baru. Tapi semuanya buku-buku yang bernuansa budaya Jawa. Baik, terima kasih Bu atas Iya. informasinya. Ini Iya. sangat bermanfaat sekali bagi kami, khususnya generasi muda saat ini, Iya. agar nantinya juga bisa mempelajari hasil kekayaan intelektual ya Iya, bangsa ini. iya. Terima kasih Iya, terima sama-sama. kasih, Bu. Selamat siang. Selamat siang.